Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seram Sejati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan ingat, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Desa Rintik adalah desa kecil yang tersembunyi di tepi hutan Kalimantan. Udara di sini selalu lembab, dipenuhi aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Penduduknya hidup sederhana, mengandalkan hasil hutan dan sungai untuk bertahan hidup. Mereka jarang berbicara tentang hal-hal aneh, kecuali satu tempat, Gua Karang Hitam. Gua itu terletak di tengah hutan lebat, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang seolah menjulang seperti penjaga raksasa. Mulut gua itu gelap, seperti lubang hitam yang siap menelan siapapun yang berani mendekat. Penduduk desa percaya bahwa gua itu dihuni oleh roh-roh penasaran. Setiap kali ada yang nekat mendekat, mereka akan mendengar suara-suara aneh, bisikan-bisikan yang tak jelas. Tangisan pilu, atau bahkan teriakan yang memecah keheningan hutan. Jangan pernah mendekati Gua Karang Hitam, kata kakek Suro, tetua desa, suatu malam di balai pertemuan. Matanya tajam, menatap satu persatu wajah penduduk yang berkumpul. Itu bukan tempat untuk orang hidup. Roh-roh di sana tidak suka diganggu. Tapi Arman, pemuda berusia 25 tahun, tidak percaya pada cerita-cerita itu. Ia dikenal sebagai orang yang pemberani dan penasaran. Baginya, semua itu hanya tahayul belaka. Kenapa kita harus takut pada sesuatu yang tidak kita lihat? Katanya suatu sore pada teman-temannya di warung kopi. Kamu belum pernah mendengar suara-suara itu, Arman, sahut Rina, gadis desa yang sering membantu ibunya berjualan sayur. Suaranya bergetar. Aku pernah mendengarnya waktu aku mencari kayu di dekat sana. Itu seperti ada yang memanggil namaku. Arman hanya tertawa. Mungkin itu hanya angin, Rina. Atau suara binatang. Tapi Rina menggeleng, matanya kosong. Bukan. Itu berbeda. Seperti ada yang mencoba menarikku ke dalam gua. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Pikirannya terus tertuju pada Gua Karang Hitam. Apa benar ada sesuatu di sana? Atau hanya imajinasi penduduk desa yang terlalu percaya pada hal-hal mistis? Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Keesokan paginya, saat fajar baru menyingsing, Arman menyiapkan perlengkapannya, senter, tali, pisau, dan sedikit bekal. Ia tidak memberitahu siapapun tentang rencananya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju ke hutan. Udara pagi masih dingin, dan kabut tipis menyelimuti pepohonan. Sesampainya di mulut gua, Arman berhenti sejenak. Hawa dingin menyergapnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang memanggil namanya. Arman, ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tidak ada siapa-siapa. Siapa di sana? Tanyanya, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir di antara daun-daun. Arman mencoba mengabaikannya dan masuk ke dalam gua. Senter di tangannya menerangi dinding-dinding gua yang dipenuhi ukiran-ukiran kuno. Simbol-simbol aneh yang tidak ia kenal. Tiba-tiba, suara tangisan memecah keheningan. Arman berhenti, jantungnya berdebar kencang. Siapa di sana? Tanyanya lagi, suaranya lebih keras kali ini. Tidak ada jawaban. Hanya suara tangisan itu, semakin keras, semakin memilukan. Arman merasa ada yang mengikutinya. Ia berbalik, dan senternya menerangi sebuah bayangan hitam yang bergerak cepat. Wah, teriaknya, hampir menjatuhkan senter. Bayangan itu menghilang, tapi Arman tahu ia tidak sendirian. Ia mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan perjalanannya. Tapi semakin dalam ia masuk, semakin berat udara di sekitarnya.
seperti ada yang menekan dadanya. "Arman," suara itu lagi. Kali ini lebih dekat. Ia berbalik, dan senternya menerangi sesosok wajah pucat dengan mata hitam yang kosong. "Ah!" Arman terjatuh, senternya terlempar. Ketika ia meraihnya kembali, wajah itu sudah menghilang. Tapi suara bisikan itu masih ada, mengikuti setiap langkahnya. Ia tahu, ini baru awal. Arman duduk di lantai gua, napasnya tersengal-sengal. Tangannya masih gemetar memegang senter yang nyaris terlepas. Wajah pucat dengan mata hitam kosong itu masih terbayang di pikirannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasinya, efek dari kelelahan dan ketegangan. Tapi hatinya tahu, ada sesuatu yang tidak beres di gua ini. Tidak mungkin ini hanya imajinasi, gumamnya pelan, suaranya bergema di dinding gua yang lembab. Dengan susah payah, Arman bangkit dan menyinari sekelilingnya. Dinding gua dipenuhi ukiran-ukiran kuno yang semakin aneh semakin dalam ia melihat. Ada gambar orang-orang yang sedang bersujud, seperti sedang memuja sesuatu. Di tengah ukiran itu, ada simbol lingkaran dengan garis-garis yang membentuk pola rumit. Arman merasa seperti simbol itu mengawasinya. "Arman," suara itu kembali terdengar, kali ini seperti berasal dari dalam kepalanya. Ia menutup telinga, mencoba mengusirnya, tapi suara itu semakin keras. "Kamu tidak seharusnya berada di sini," bisik suara itu, dingin dan menusuk. Arman memutuskan untuk terus berjalan. Ia tidak bisa mundur sekarang. Rasa penasarannya telah berubah menjadi tekad. Ia harus tahu apa yang terjadi di gua ini. Setelah berjalan beberapa menit, ia menemukan sebuah ruangan besar. Langit-langit gua tinggi, dan di tengah ruangan itu ada batu besar yang ditutupi lumut. Di sekeliling batu itu, tulang belulang berserakan. Beberapa masih utuh, seperti kerangka manusia. Arman merasa dadanya sesak. "Apa yang terjadi di sini?" gumamnya, suaranya hampir tidak terdengar. Ia mendekati batu besar itu dan mulai membersihkan lumut yang menutupinya. Di bawah lumut, ia menemukan tulisan kuno yang terukir rapi. Tulisan itu berbunyi, "Jangan ganggu kami." Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari belakangnya. Arman berbalik cepat, senternya menerangi kegelapan. Tidak ada apa-apa. Tapi ia merasa ada yang mengawasinya. "Kamu tidak akan bisa keluar," bisik suara itu lagi, kali ini lebih jelas. Arman mencoba mengabaikannya dan fokus pada batu besar itu. Ia memperhatikan simbol-simbol di sekitarnya. Ada gambar orang-orang yang sedang melakukan ritual dengan api dan asap yang mengepul. Di tengah ritual itu, ada sosok tinggi dengan mata merah. "Penjaga gua," bisik Arman, teringat pada cerita kakek Suro. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar. Arman menoleh ke arah suara itu, dan senternya menerangi sesosok makhluk tinggi dengan mata merah yang menyala. Makhluk itu bergerak lambat, tapi setiap langkahnya membuat tanah bergetar. "Kamu tidak seharusnya berada di sini," kata makhluk itu. Suaranya dalam dan bergema. Arman merasa kakinya seperti tertanam di tanah. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa lari. Makhluk itu semakin dekat, dan Arman bisa melihat detail wajahnya, kulitnya hitam seperti arang, matanya merah seperti bara, dan mulutnya terbuka, menunjukkan gigi-gigi tajam. "Maafkan aku," kata Arman, suaranya gemetar. "Aku tidak bermaksud mengganggu." Makhluk itu berhenti, matanya menatap Arman dengan intens. "Kamu berani datang ke sini, tapi apakah kamu siap menghadapi konsekuensinya?"
Arman tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa menatap makhluk itu, jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba, makhluk itu mengangkat tangannya, dan Arman merasa tubuhnya terangkat ke udara. "Kamu akan menjadi salah satu dari mereka," kata makhluk itu, menunjuk ke tulang belulang di sekelilingnya. Arman mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia merasa seperti tenggelam dalam kegelapan, dan sebelum ia kehilangan kesadaran, ia mendengar suara bisikan terakhir, "Selamat datang di Gua Karang Hitam." Ketika Arman membuka matanya, ia masih berada di dalam gua. Tapi sesuatu telah berubah. Suasana di sekelilingnya terasa lebih berat, seperti udara yang dipenuhi oleh energi gelap. Senter di tangannya masih menyala, tapi cahayanya terasa redup, seolah-olah kegelapan gua menelannya. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa lemas. Kepalanya pusing, dan ia masih bisa merasakan genggaman dingin makhluk itu di sekujur tubuhnya. "Apa yang terjadi?" gumamnya, suaranya parau. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki lagi. Tapi kali ini, suaranya lebih banyak. Seperti ada sekelompok orang yang mendekat. Arman berusaha berdiri dan bersandar pada dinding gua. Senter di tangannya bergetar saat ia menyinari arah suara itu. Dari kegelapan, muncul bayangan-bayangan manusia. Tapi mereka tidak seperti manusia biasa. Tubuh mereka transparan, seperti hantu, dan wajah mereka kosong, tanpa ekspresi. Mereka berjalan lambat, menuju ke arah Arman. "Kami menunggu kamu," kata salah satu dari mereka, suaranya parau dan terputus-putus. Arman merasa jantungnya hampir melompat dari dada. "Siapa kalian?" tanyanya, meski ia tahu jawabannya. "Kami yang hilang, seperti kamu," jawab hantu itu. Arman mencoba melarikan diri, tapi kakinya tersandung batu. Ia jatuh, dan senternya terlempar jauh. Cahayanya memantul di dinding gua, menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari. Ia merangkak mencari senter itu, tapi tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Ia mengangkat tangannya dan melihat tulang belulang. Kerangka manusia. Arman hampir berteriak, tapi ia menahannya. Ia tahu, jika ia membuat suara, makhluk-makhluk itu akan semakin mendekat. Dengan cepat, ia meraih senter dan menyinari sekelilingnya. Hantu-hantu itu masih ada, tapi mereka tidak bergerak. Mereka hanya menatapnya, mata mereka kosong dan menakutkan. "Kami tidak bisa keluar," kata hantu itu lagi. "Kamu juga." Arman merasa panik mulai menyergapnya. Ia harus keluar dari sini. Tapi jalan keluar di mana? Ia tidak ingat arah yang ia lalui. Gua ini seperti labirin, dan setiap sudutnya terlihat sama. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan lagi. Tapi kali ini, bisikan itu seperti memberikan petunjuk. "Ikuti kami," kata suara itu. Arman melihat hantu-hantu itu mulai bergerak menjauh darinya. Mereka berjalan menuju lorong gelap di sebelah kiri. Arman tidak punya pilihan lain. Ia mengikuti mereka, meski setiap langkahnya terasa seperti melawan nalurinya. Lorong itu sempit dan gelap. Dindingnya basah, dan udara terasa semakin dingin. Arman bisa mendengar suara air menetes di kejauhan. Tapi suara itu tidak menenangkan. Justru membuatnya semakin tegang. Setelah berjalan beberapa menit, ia tiba di ruangan lain. Ruangan ini lebih kecil, tapi di tengahnya ada sebuah altar batu. Di atas altar itu, ada sebuah benda yang bersinar lemah. Arman mendekat dan melihat bahwa itu adalah sebuah kendi kuno, dihiasi dengan simbol-simbol yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya.
Ambil itu, bisik suara itu lagi. Arman ragu. Tapi rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ia meraih kendi itu, dan seketika, ruangan itu berubah. Cahaya terang memancar dari kendi, dan Arman merasa tubuhnya terangkat ke udara. "Kamu telah memilih," kata suara itu, kali ini lebih keras dan jelas. Arman tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap kendi itu, yang sekarang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Tiba-tiba, ia melihat bayangan dirinya sendiri di dinding gua. Tapi bayangan itu tidak seperti dirinya. Bayangan itu tinggi, dengan mata merah yang menyala. "Kamu adalah bagian dari kami sekarang," kata suara itu. Arman merasa seperti ada yang merasuk ke dalam tubuhnya. Energi dingin yang mengalir dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Dan kemudian, semuanya menjadi gelap. Ketika Arman kembali sadar, ia masih memegang kendi kuno itu. Tapi sekarang, kendi itu tidak lagi bersinar. Ruangan di sekelilingnya terasa lebih gelap, lebih sunyi. Hantu-hantu yang sebelumnya mengikutinya telah menghilang. Hanya ada dia dan kegelapan. Arman merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Tubuhnya terasa lebih ringan, tapi juga lebih dingin. Ia mencoba berdiri, dan kali ini kakinya tidak gemetar. Tapi ketika ia melihat tangannya, ia terkejut. Kulitnya terlihat pucat, hampir transparan, seperti hantu-hantu yang ia lihat sebelumnya. "Apa yang terjadi padaku?" gumamnya, suaranya bergema di ruangan sempit itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki lagi. Tapi kali ini, suaranya lebih berat, lebih menakutkan. Arman menoleh ke arah suara itu, dan senternya menerangi sesosok bayangan hitam yang tinggi. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya 2 titik merah yang menyala seperti mata. "Kamu telah mengambilnya," kata bayangan itu, suaranya dalam dan bergema. "Sekarang, kamu adalah milik kami." Arman mencoba melarikan diri, tapi bayangan itu bergerak cepat, menghalangi jalannya. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya, suaranya gemetar. "Kamu telah memilih," jawab bayangan itu. "Kendi itu adalah kunci. Sekarang, kamu harus melayani kami." Arman tidak mengerti. Tapi sebelum ia bisa bertanya lagi, bayangan itu mengangkat tangannya, dan Arman merasa tubuhnya terangkat ke udara lagi. Kali ini, ia tidak melawan. Ia tahu, melawan tidak ada gunanya. Bayangan itu membawanya ke lorong lain, lebih dalam ke dalam gua. Lorong ini lebih lebar, dan dindingnya dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang lebih rumit. Arman melihat gambar orang-orang yang sedang melakukan ritual dengan api dan asap yang mengepul. Di tengah ritual itu, ada sosok tinggi dengan mata merah, sama seperti bayangan yang sedang membawanya. "Kamu akan menjadi salah satu dari kami," kata bayangan itu. "Penjaga gua." Arman merasa panik. "Aku tidak mau. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini." "Pengetahuan memiliki harganya," jawab bayangan itu. "Dan kamu telah membayarnya." Tiba-tiba, Arman merasa tubuhnya diturunkan ke tanah. Ia berdiri di tengah ruangan besar, dikelilingi oleh hantu-hantu yang ia lihat sebelumnya. Mereka menatapnya dengan mata kosong, seperti menunggu sesuatu. Di tengah ruangan, ada sebuah lubang besar. Dari dalam lubang itu, keluar asap hitam yang berputar-putar. Arman merasa ada yang menariknya ke arah lubang itu. "Langkah terakhir," kata bayangan itu. "Masuk ke dalam, dan kamu akan menjadi salah satu dari kami." Arman mencoba melawan,
tapi tubuhnya tidak menuruti perintahnya. Ia berjalan menuju lubang itu, setiap langkahnya terasa seperti melawan gravitasi. Ketika ia sampai di tepi lubang, ia melihat ke dalam. Di dalamnya, ada kegelapan yang tak berujung. Tapi di tengah kegelapan itu, ia melihat cahaya kecil seperti harapan. "Tidak," bisik Arman. "Aku tidak akan menyerah." Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, ia melemparkan kendi itu ke dalam lubang. Kendi itu jatuh, dan cahaya kecil itu semakin besar, memenuhi seluruh ruangan. Bayangan itu berteriak, suaranya penuh kemarahan. "Apa yang kau lakukan?" Arman tidak menjawab. Ia hanya menutup matanya, dan cahaya itu menyelimutinya. Cahaya yang menyilaukan perlahan mereda, dan Arman membuka matanya. Ia masih berada di dalam gua, tapi suasana di sekelilingnya telah berubah. Ruangan itu terasa lebih terang, meski tidak ada sumber cahaya yang jelas. Bayangan hitam yang menakutkan itu telah menghilang, begitu juga dengan hantu-hantu yang mengelilinginya. Arman melihat ke bawah, ke arah lubang besar yang sebelumnya ada di tengah ruangan. Sekarang, lubang itu telah tertutup oleh batu besar yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Batu itu terlihat lebih bersih, seolah-olah telah dibersihkan dari lumut dan kotoran. Dengan hati-hati, Arman mendekati batu besar itu. Ia memperhatikan simbol-simbol yang terukir di permukaannya. Simbol-simbol itu terlihat lebih jelas sekarang, dan Arman merasa seperti mereka sedang berbicara padanya. "Jangan ganggu kami," bunyi tulisan itu, sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, Arman merasa ada yang berbeda. Ia merasakan energi yang mengalir dari batu itu, seperti denyut nadi yang pelan tapi kuat. Ia menempatkan tangannya di atas batu, dan seketika, ia melihat gambaran-gambaran di kepalanya. Ia melihat orang-orang yang sedang melakukan ritual, dengan api dan asap yang mengepul. Ia melihat sosok tinggi dengan mata merah, sama seperti bayangan yang ia temui sebelumnya. Dan ia melihat kendi kuno itu, ditempatkan di atas altar, sebagai pusat dari segala sesuatu. "Kendi itu adalah kunci," bisik Arman, mengulangi kata-kata bayangan itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik di belakangnya. Ia berbalik, dan melihat sesosok makhluk kecil muncul dari kegelapan. Makhluk itu tidak seperti yang ia lihat sebelumnya. Tubuhnya kecil, seperti anak-anak, tapi wajahnya tua dan keriput. "Kamu telah membebaskan kami," kata makhluk itu, suaranya lembut tapi penuh kekuatan. "Bebaskan?" tanya Arman, bingung. "Ya," jawab makhluk itu. "Kendi itu adalah penjara kami. Selama ini, kami terperangkap di dalamnya, dipaksa untuk melayani mereka yang menguasai gua ini." Arman merasa lega, tapi juga bingung. "Siapa kalian?" "Kami adalah penjaga asli gua ini," jawab makhluk itu. "Tapi kami dikhianati, dan kekuatan kami dikurung dalam kendi itu. Sekarang, berkat kamu, kami bebas." Arman mengangguk, meski masih banyak pertanyaan di kepalanya. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" "Kamu harus menghancurkan batu besar itu," kata makhluk itu. "Itu adalah sumber kekuatan mereka yang menguasai gua ini. Jika batu itu hancur, gua ini akan kembali seperti semula." Arman melihat ke arah batu besar itu. Ia tahu, ini tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Dengan tekad yang kuat, Arman mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menghancurkan batu itu. Ia menemukan batu kecil yang tajam di dekatnya, dan mulai memukul batu besar itu dengan sekuat tenaga. Setiap pukulan terasa seperti menguras tenaganya, tapi Arman tidak menyerah.
Ia terus memukul, sampai akhirnya batu besar itu mulai retak. "Lanjutkan," bisik makhluk itu, suaranya penuh harapan. Arman memukul sekali lagi, dan kali ini batu besar itu pecah menjadi beberapa bagian. Dari dalam batu itu, keluar cahaya terang yang memenuhi seluruh ruangan. Arman menutup matanya, dan ketika ia membukanya lagi, ia melihat gua itu telah berubah. Dinding-dindingnya terlihat lebih bersih, dan udara terasa lebih segar. "Kamu telah melakukannya," kata makhluk itu, tersenyum. "Sekarang, gua ini aman." Arman merasa lega, tapi juga lelah. Ia duduk di lantai gua, mencoba menenangkan diri. "Terima kasih," bisiknya pada makhluk itu. Makhluk itu mengangguk, dan perlahan ia menghilang ke dalam kegelapan. Arman tahu perjalanannya belum selesai, tapi setidaknya ia telah mengambil langkah pertama. Setelah batu besar itu hancur, Arman duduk sejenak di lantai gua, mencoba menenangkan napasnya. Tubuhnya terasa lelah, tapi pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan. Apa sebenarnya yang terjadi di gua ini? Siapa makhluk-makhluk yang ia temui? Dan yang paling penting, bagaimana ia bisa keluar dari sini? Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Arman bangkit dan mulai menjelajahi ruangan itu lebih lanjut. Cahaya yang muncul setelah batu itu hancur telah mereda, tapi gua itu masih terasa lebih terang dari sebelumnya. Ia melihat sekeliling, dan menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak ia perhatikan, sebuah pintu kecil di sudut ruangan. Pintu itu terbuat dari kayu, dan terlihat sangat tua. Ukiran-ukiran aneh menghiasi permukaannya, dan pegangan pintu itu terbuat dari besi yang sudah berkarat. Arman mendekati pintu itu dengan hati-hati, dan mencoba membukanya. Pintu itu bergerak perlahan, dengan suara berderit yang memecah keheningan. Di balik pintu itu, ada lorong sempit yang menurun ke bawah. Udara yang keluar dari lorong itu terasa dingin dan lembab, dan Arman bisa mendengar suara air menetes di kejauhan. Dengan tekad yang kuat, Arman memasuki lorong itu. Senter di tangannya menerangi jalan, tapi cahayanya terasa redup di tengah kegelapan yang pekat. Ia berjalan perlahan, mencoba tidak membuat suara. Setelah beberapa menit, ia tiba di ruangan lain. Ruangan ini lebih kecil, tapi di tengahnya ada sebuah meja batu. Di atas meja itu, ada beberapa benda yang terlihat seperti alat-alat ritual, pisau kecil, mangkuk dari tanah liat, dan beberapa lilin yang sudah meleleh. Tapi yang menarik perhatian Arman adalah sebuah buku tua yang tergeletak di sudut meja. Buku itu terlihat sangat tua, dengan sampul kulit yang sudah rusak. Arman mengambilnya dengan hati-hati, dan membuka halaman pertamanya. Buku itu berisi catatan-catatan tangan, ditulis dengan tinta yang sudah memudar. Arman mencoba membacanya, tapi tulisan itu sulit dipahami. Beberapa halaman berisi gambar-gambar simbol aneh, dan yang lainnya berisi tulisan-tulisan dalam bahasa yang tidak ia kenal. Tiba-tiba, ia menemukan satu halaman yang bisa ia baca. Tulisan itu berbunyi, "Ritual pemanggilan roh penjaga gua. Hanya mereka yang berani yang bisa melakukannya. Tapi hati-hati, karena setiap kesalahan akan berakibat fatal." Arman merasa bulu kuduknya berdiri. Ia terus membaca, dan menemukan petunjuk tentang bagaimana ritual itu dilakukan. Tapi yang membuatnya semakin takut adalah catatan di bagian bawah halaman. Mereka yang gagal akan menjadi bagian dari gua ini selamanya. Arman menutup buku itu dengan cepat, dan meletakkannya kembali di meja. Ia merasa seperti telah menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki lagi. Tapi kali ini, suaranya lebih dekat,
lebih menakutkan. Arman menoleh ke arah suara itu dan melihat sesosok bayangan hitam muncul dari kegelapan. "Kamu tidak seharusnya melihat itu," kata bayangan itu, suaranya penuh ancaman. Arman mencoba melarikan diri, tapi bayangan itu bergerak cepat, menghalangi jalannya. Ia merasa seperti terjebak, dengan tidak ada jalan keluar. "Kamu telah membebaskan mereka, tapi kamu tidak akan bisa membebaskan dirimu sendiri," kata bayangan itu, mendekati Arman. Arman mencoba mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan, tapi tidak ada apa-apa di sekelilingnya. Ia merasa seperti sudah tidak ada harapan lagi. Tapi tiba-tiba, ia teringat pada buku itu. Dengan cepat, ia meraihnya kembali dan membuka halaman yang berisi petunjuk ritual. "Jika aku tidak bisa melarikan diri, mungkin aku bisa melawan," bisiknya dengan tekad yang kuat. Buku itu berisi catatan-catatan tangan, ditulis dengan tinta yang sudah memudar. Arman mencoba membacanya, tapi tulisan itu sulit dipahami. Beberapa halaman berisi gambar-gambar simbol aneh, dan yang lainnya berisi tulisan-tulisan dalam bahasa yang tidak ia kenal. Tiba-tiba, ia menemukan satu halaman yang bisa ia baca. Tulisan itu berbunyi, "Ritual pemanggilan roh penjaga gua. Hanya mereka yang berani yang bisa melakukannya. Tapi hati-hati, karena setiap kesalahan akan berakibat fatal." Arman merasa bulu kuduknya berdiri. Ia terus membaca dan menemukan petunjuk tentang bagaimana ritual itu dilakukan. Tapi yang membuatnya semakin takut adalah catatan di bagian bawah halaman. Mereka yang gagal akan menjadi bagian dari gua ini selamanya. Arman menutup buku itu dengan cepat dan meletakkannya kembali di meja. Ia merasa seperti telah menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki lagi. Tapi kali ini, suaranya lebih dekat, lebih menakutkan. Arman menoleh ke arah suara itu dan melihat sesosok bayangan hitam muncul dari kegelapan. "Kamu tidak seharusnya melihat itu," kata bayangan itu, suaranya penuh ancaman. Arman mencoba melarikan diri, tapi bayangan itu bergerak cepat, menghalangi jalannya. Ia merasa seperti terjebak, dengan tidak ada jalan keluar. "Kamu telah membebaskan mereka, tapi kamu tidak akan bisa membebaskan dirimu sendiri," kata bayangan itu, mendekati Arman. Arman mencoba mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan, tapi tidak ada apa-apa di sekelilingnya. Ia merasa seperti sudah tidak ada harapan lagi. Tapi tiba-tiba, ia teringat pada buku itu. Dengan cepat, ia meraihnya kembali dan membuka halaman yang berisi petunjuk ritual. "Jika aku tidak bisa melarikan diri, mungkin aku bisa melawan," bisiknya dengan tekad yang kuat. Dengan cepat, ia mulai membaca petunjuk itu dan mencoba mengikuti ritual yang tertulis. Ia mengambil pisau kecil dari meja dan membuat luka kecil di telapak tangannya. Darahnya menetes ke mangkuk tanah liat, dan ia menyalakan lilin-lilin itu. Bayangan itu berteriak, seperti kesakitan. "Apa yang kau lakukan?" Arman tidak menjawab. Ia terus mengikuti petunjuk itu, sampai akhirnya ia mengucapkan kata-kata terakhir dari ritual itu. Cahaya terang memenuhi ruangan, dan bayangan itu menghilang seperti tertiup angin. Arman merasa tubuhnya terangkat ke udara, dan kemudian semuanya menjadi gelap. Ketika Arman membuka matanya, ia tidak lagi berada di dalam gua. Ia berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang menjulang. Udara terasa segar, dan sinar matahari menyaring melalui dedaunan. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Suara bisikan masih terdengar di telinganya,
meski tidak ada siapa-siapa di sekelilingnya. "Kamu tidak bisa lari dari kami," bisik suara itu, seperti berasal dari dalam kepalanya. Arman mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin keras, semakin mengganggu. Ia merasa seperti ada yang mengikutinya, meski ia tidak melihat apa-apa. Dengan cepat, ia mulai berjalan, mencoba mencari jalan keluar dari hutan. Tapi semakin jauh ia berjalan, semakin ia merasa seperti berputar-putar. Pepohonan terlihat sama, dan suara bisikan itu terus mengikutinya. "Kamu adalah bagian dari kami sekarang," bisik suara itu lagi. Arman berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus menemukan cara untuk mengusir suara itu. Tiba-tiba, ia teringat pada buku tua yang ia temukan di gua. Meski buku itu tidak lagi ada di tangannya, ia masih ingat beberapa petunjuk yang tertulis di dalamnya. "Jika aku tidak bisa melarikan diri, mungkin aku bisa melawan," gumamnya, mencoba mengingat ritual yang ia baca. Dengan tekad yang kuat, Arman mulai mencari bahan-bahan yang ia butuhkan, daun-daun tertentu, batu yang berbentuk aneh, dan air dari sungai kecil yang ia temukan. Ia mengikuti petunjuk dari ingatannya dan membuat lingkaran kecil di tanah. Ia duduk di tengah lingkaran itu dan mulai mengucapkan kata-kata ritual. Suara bisikan itu semakin keras, seperti mencoba menghentikannya. Tapi Arman tidak menyerah. Ia terus mengucapkan kata-kata itu, sampai akhirnya suara bisikan itu mulai mereda. Tiba-tiba, ia merasa seperti ada yang merasuk ke dalam tubuhnya. Energi dingin yang mengalir dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Ia menutup matanya, dan ketika ia membukanya lagi, suara bisikan itu telah hilang. Arman merasa lega, tapi juga lelah. Ia tahu, ini bukan akhir. Masih banyak yang harus ia lakukan. Dengan langkah berat, ia terus berjalan, mencoba mencari jalan keluar dari hutan. Tapi kali ini, ia merasa lebih tenang. Suara bisikan itu telah hilang, dan ia tahu, ia telah mengambil langkah pertama untuk membebaskan dirinya. Arman terus berjalan di tengah hutan, mencoba mencari jalan keluar. Meski suara bisikan itu telah hilang, ia masih merasa ada yang mengawasinya. Setiap kali ia menoleh, ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Tapi ketika ia mencoba mendekat, bayangan itu menghilang. "Tidak, aku tidak akan membiarkan ini menggangguku lagi," gumam Arman, mencoba meyakinkan diri. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik di belakangnya. Ia berbalik, dan melihat sesosok makhluk muncul dari balik pohon. Makhluk itu tidak seperti yang ia lihat sebelumnya. Tubuhnya transparan, seperti hantu, tapi matanya menyala dengan cahaya merah yang menakutkan. "Kamu tidak bisa lari dari kami," kata makhluk itu, suaranya parau dan mengerikan. Arman merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, ini bukan halusinasi. Makhluk itu nyata, dan ia harus menghadapinya. Dengan cepat, ia mengambil batu besar yang ada di dekatnya dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Tapi batu itu melewati tubuh makhluk itu seperti tidak ada apa-apa. "Kamu tidak bisa melukai kami," kata makhluk itu, tertawa mengejek. Arman merasa panik, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia teringat pada ritual yang ia lakukan sebelumnya, dan mencoba mengulanginya. Tapi kali ini, ia tidak memiliki bahan-bahan yang dibutuhkan. "Tidak ada gunanya," kata makhluk itu, mendekati Arman. "Kamu adalah bagian dari kami sekarang." Arman mencoba melarikan diri, tapi makhluk itu bergerak cepat, menghalangi jalannya.
ia merasa seperti terjebak dengan tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan lagi. Tapi kali ini, suara itu berbeda. Lebih lembut, lebih menenangkan. Gunakan kekuatan dalam dirimu, bisik suara itu. Arman tidak mengerti, tapi ia mencoba mengikuti petunjuk itu. Ia menutup matanya dan mencoba merasakan energi di sekelilingnya. Tiba-tiba, ia merasa seperti ada kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya. Dengan tekad yang kuat, ia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke makhluk itu. Cahaya terang memancar dari tangannya, dan makhluk itu berteriak kesakitan. Tidak mungkin, teriak makhluk itu, tubuhnya mulai menghilang. Arman terus memfokuskan energinya, sampai akhirnya makhluk itu menghilang sepenuhnya. Ia merasa lelah, tapi juga lega. "Kamu telah melakukannya," bisik suara itu lagi. Arman membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Hutan terasa lebih tenang, dan bayangan-bayangan yang mengikutinya telah hilang. Tapi ia tahu, ini bukan akhir. Masih banyak yang harus ia lakukan. Dengan langkah berat, ia terus berjalan, mencoba mencari jalan keluar dari hutan. Tapi kali ini, ia merasa lebih tenang. Ia telah mengalahkan makhluk itu, dan ia tahu, ia memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah mengalahkan makhluk gaib itu, Arman merasa lebih tenang, meski kelelahan masih menyelimuti tubuhnya. Hutan yang sebelumnya terasa menakutkan kini terasa lebih damai. Suara burung berkicau dan desiran angin melalui dedaunan menggantikan bisikan-bisikan mengerikan yang sebelumnya menghantuinya. Namun, Arman tahu, ia belum sepenuhnya aman. Ia harus menemukan jalan keluar dari hutan ini dan kembali ke Desa Rintik. Ia terus berjalan, mengikuti arah matahari yang mulai condong ke barat. Tubuhnya lelah, tapi tekadnya tidak goyah. Setiap kali ia merasa ragu, ia mengingat kata-kata yang diucapkan oleh suara lembut tadi, "Gunakan kekuatan dalam dirimu." Kekuatan itu masih terasa. Seperti api kecil yang terus menyala di dalam dadanya. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di tengah hutan, ada sebuah pondok kecil yang terbuat dari kayu. Pondok itu terlihat tua dan rusak, tapi asap mengepul dari cerobongnya, menandakan ada kehidupan di dalamnya. Arman mendekati pondok itu dengan hati-hati, tidak yakin apakah ini pertanda baik atau buruk. Ketika ia sampai di depan pintu, ia mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Ia mencoba mendorong pintu itu, dan dengan suara berderit, pintu itu terbuka. Di dalam, ada seorang wanita tua yang sedang duduk di dekat perapian. Wanita itu terlihat lemah, tapi matanya tajam dan penuh kebijaksanaan. "Siapa kamu?" tanya wanita itu. Suaranya parau tapi tegas. "Namaku Arman," jawabnya, masih berdiri di ambang pintu. "Aku tersesat di hutan ini. Bisakah aku minta bantuan?" Wanita itu memandangnya lama, seolah-olah mencoba membaca pikirannya. "Kamu bukan hanya tersesat, anak muda. Kamu telah memasuki dunia yang tidak seharusnya kamu masuki." Arman merasa bulu kuduknya berdiri. "Apa maksudmu?" Wanita itu mengangguk perlahan. "Gua Karang Hitam, kamu telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur." Arman terdiam. Ia tidak menyangka ada orang lain yang tahu tentang gua itu. "Aku tidak punya pilihan. Aku hanya mencoba mencari tahu apa yang terjadi." Wanita itu menghela napas. "Duduklah. Kamu butuh istirahat." Arman duduk di bangku kayu dekat perapian, menikmati kehangatan api yang menghanguskan udara dingin. Wanita itu memberinya secangkir teh hangat,
dan Arman meminumnya dengan lahap. Gua Karang Hitam adalah tempat yang berbahaya, kata wanita itu setelah beberapa saat. Itu adalah gerbang antara dunia kita dan dunia mereka. Kamu telah membuka gerbang itu, dan sekarang kamu harus menutupnya. Bagaimana caranya? Tanya Arman, matanya penuh harap. Wanita itu mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya. Itu adalah sebuah liontin berbentuk bulan sabit, terbuat dari logam kuno yang berkilau. Ini adalah kunci untuk menutup gerbang itu. Tapi hati-hati, karena menutup gerbang itu tidak akan mudah. Kamu akan menghadapi ujian terberatmu. Arman menerima liontin itu, merasakan beratnya di telapak tangannya. Apa yang harus aku lakukan? Kembalilah ke gua itu, kata wanita itu. Tempatkan liontin ini di altar batu yang ada di dalamnya. Tapi ingat, kamu harus melakukannya sebelum matahari terbenam. Jika tidak, gerbang itu akan terbuka selamanya, dan dunia kita akan dikuasai oleh mereka. Arman mengangguk, meski hatinya dipenuhi ketakutan. Terima kasih, katanya, sebelum berdiri dan bersiap untuk pergi. Sebelum ia keluar dari pondok, wanita itu memanggilnya. Arman, satu hal lagi. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Kekuatanmu ada di dalam hatimu, bukan di luar. Dengan tekad yang kuat, Arman meninggalkan pondok itu dan kembali ke hutan. Ia tahu waktunya terbatas. Matahari sudah mulai turun, dan ia harus segera kembali ke Gua Karang Hitam. Tapi perjalanan ini tidak akan mudah. Ia bisa merasakan ada yang mengikutinya lagi. Bayangan-bayangan itu kembali, dan suara bisikan mulai terdengar. Kamu tidak akan berhasil, bisik suara itu, penuh ejekan. Arman mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin keras. Ia terus berjalan, memegang liontin itu erat-erat. Ia tahu, ini adalah pertarungan terakhirnya. Dengan liontin bulan sabit erat di genggamannya, Arman bergegas menuju Gua Karang Hitam. Langkahnya cepat, meski kakinya terasa berat dan dadanya sesak oleh kecemasan. Matahari sudah mulai terbenam, dan langit berwarna jingga kemerahan, seolah-olah memperingatkannya bahwa waktu hampir habis. Suara bisikan dan bayangan-bayangan yang mengikutinya semakin menjadi-jadi. Setiap kali ia menoleh, ia melihat sosok-sosok gelap yang bergerak cepat di antara pepohonan. Tapi Arman tidak lagi takut. Ia mengingat kata-kata wanita tua itu, kekuatanmu ada di dalam hatimu, bukan di luar. Ketika ia tiba di mulut gua, hawa dingin langsung menyergapnya. Gua itu terlihat lebih gelap dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tapi Arman tidak punya pilihan. Ia harus menyelesaikan ini. Dengan senter di tangan kirinya dan liontin di tangan kanannya, ia memasuki gua. Suara gemerisik dan bisikan-bisikan mengikuti setiap langkahnya, tapi ia mencoba fokus pada tujuannya. Ia berjalan menuju ruangan besar tempat altar batu itu berada. Sesampainya di ruangan itu, Arman melihat altar batu itu masih ada di tengah, dikelilingi oleh tulang belulang yang berserakan. Udara terasa berat, dan ia bisa merasakan energi gelap yang mengelilinginya. Dengan hati-hati, ia mendekati altar itu dan meletakkan liontin bulan sabit di atasnya. Tiba-tiba, cahaya terang memancar dari liontin itu, memenuhi seluruh ruangan. Arman menutup matanya, merasa seperti ada energi besar yang mengalir melalui tubuhnya. Kamu telah melakukan yang terbaik, terdengar suara wanita tua itu, meski ia tidak ada di sana. Tapi sebelum Arman bisa merasa lega, suara mengerikan memecah keheningan. Tidak, teriak suara itu, penuh kemarahan. Arman membuka matanya,
dan melihat bayangan hitam yang besar muncul dari kegelapan. Itu adalah makhluk yang sama seperti yang ia temui sebelumnya, tapi kali ini ukurannya lebih besar dan lebih menakutkan. "Kamu tidak akan menang," teriak makhluk itu, mendekati Arman dengan langkah berat. Arman merasa ketakutan, tapi ia tahu ia tidak bisa mundur. Ia mengangkat tangannya, mencoba memfokuskan energi yang ia rasakan tadi. Cahaya terang memancar dari tangannya, dan makhluk itu berteriak kesakitan. "Kembalilah ke tempatmu," teriak Arman, dengan suara yang penuh keyakinan. Makhluk itu berusaha melawan, tapi cahaya dari liontin itu semakin terang, sampai akhirnya makhluk itu menghilang seperti tertiup angin. Ruangan itu kembali tenang, dan cahaya dari liontin itu perlahan mereda. Arman merasa lelah, tapi juga lega. Ia tahu, ia telah berhasil menutup gerbang itu. Tapi sebelum ia bisa merayakan, ia mendengar suara gemuruh. Dinding gua mulai retak, dan batu-batu kecil berjatuhan dari langit-langit. "Gua ini akan runtuh," pikir Arman, panik. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berlari menuju keluar gua. Setiap langkahnya terasa berat, tapi ia terus berlari, sampai akhirnya ia berhasil keluar dari gua tepat sebelum gua itu runtuh sepenuhnya. Arman terjatuh di tanah, napasnya tersengal-sengal. Ia melihat ke belakang, dan melihat gua karang hitam telah hancur, tertutup oleh reruntuhan batu. Dengan langkah berat, Arman mulai berjalan kembali ke desa Rintik. Tubuhnya lelah, tapi hatinya merasa ringan. Ia telah menyelesaikan misinya. Ketika ia tiba di desa, penduduk desa terkejut melihatnya. Wajah mereka penuh keheranan dan ketakutan. "Arman! Kamu dari mana?" tanya Rina, matanya penuh kecemasan. Arman hanya tersenyum lemah. "Aku akan ceritakan nanti. Sekarang, aku butuh istirahat." Sejak saat itu, Arman menjadi pendiam. Ia sering terlihat melamun, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Penduduk desa menanyakan apa yang terjadi, tapi Arman hanya menggeleng, tidak mau bercerita. Gua karang hitam tetap menjadi misteri, dan tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Tapi Arman tahu, ia telah melakukan yang terbaik. Meski begitu, ia masih bisa mendengar suara bisikan itu, meski hanya sesekali. Dan setiap kali ia mendengarnya, ia tahu, misteri itu belum sepenuhnya terpecahkan.